Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, ketemu lagi dengan channel Arsicit. Dalam video kita kali ini saya akan memberikan 8 media tanam yang cocok untuk tanaman aglonema. Seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Tentunya sahabat anggrek juga mempunyai tanaman lain ya, seperti aglonema seperti ini. Yang biasa banyak sekali itu di daerah perkotaan. Jadi di sana itu juga banyak sekali yang menanam tanaman aglonema yang kali ini yang lagi naik daun, yaitu sejenis tanaman daun-daunan. Ada juga yang seperti bunga gantung, ada juga yang lagi booming seperti ini, yaitu janda bolong ataupun yang lainnya. Tentunya kita juga harus jeli dalam memilih media tanam ya, karena tanaman itu juga membutuhkan unsur hara dan nutrisi. Jadi kita harus bisa memilih media tanam tersebut. Jadi kali ini saya akan memberikan 8 contoh media tanam untuk tanaman aglonema seperti ini. Dan tentunya aglonema itu banyak sekali ya macam-macamnya. Tidak hanya cuma 1, 2, bisa juga puluhan ataupun ratusan. Jadi yang saya miliki ini sejenis, katanya itu sejenis Big Roy yang saya punya seperti ini. Yang dalam video berikutnya itu saya juga memiliki aglonema. Jadi saya juga kepencot tentang penanaman aglonema seperti ini. Untuk tips yang pertama ataupun media tanam yang pertama itu adalah batang pakis ya. Batang pakis itu kan termasuk media yang padat. Dan saya juga belum pernah menggunakan media tersebut, cuma saya bisa melihatnya itu di Google maupun di YouTube tentang media tanam tersebut. Jadi batang pakis itu bukan hanya warnanya itu ada 2 ya, ada yang berwarna coklat, ada juga yang berwarna hitam. Tapi yang biasa digunakan khusus untuk aglonema itu yang berwarna hitam karena dia itu sudah tua dan tergolong kering ya, jadi dia itu tidak akan busuk akarnya kalau menggunakan media pakis tersebut. Dan untuk yang kedua itu bisa menggunakan kokopit. Kokopit itu adalah sabut kelapa ya, sabut kelapa itu yang sudah digiling. Tetapi kalau sahabat ingin menggunakan media tersebut bisa disterilkan terlebih dahulu, yaitu direndam terlebih dahulu ya, karena sesungguhnya sabut kelapa itu banyak sekali mengandung zat tanin. Jadi untuk menyeterilkan terlebih dahulu bisa kita rendam. Jadi bisa kita rendam kurang lebih 1-7 hari, itu sudah cukup untuk menghilangkan zat tanin. Agar tanaman itu bisa lebih subur ya, karena kenapa zat tanin juga berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman. Dan untuk yang ketiga, kita bisa menggunakan sekam bakar. Sebelum membahas sekam bakar, sekam kan ada 2 jenis ya, ada yang sekam bakar, ada yang masih sekam mentah. Semua bisa digunakan untuk media aglonema, tetapi yang paling cocok yaitu sekam bakar. Kalau nggak bisa membuat sekam bakar, bisa juga menggunakan sekam mentah, tetapi terlebih dahulu tetap disterilkan, yaitu kita bisa menggunakan kurang lebih 4-8 minggu disterilkan atau didiamkan. Dan untuk sekam bakar itu sendiri kita juga butuh disterilkan dulu ya, karena sekam bakar kan
tidak harus langsung dipakai. Jadi nanti lebih bagusnya juga disterilkan agar tanaman juga bisa sehat, karena biasanya langsung dipakai itu nanti buat tanaman itu juga nggak sehat. Jadi disterilkan dulu 1 hingga 2 hari saja bisa kita pakai. Dan untuk yang keempat, kita bisa menggunakan media kompos, yaitu kompos itu adalah media yang sudah difermentasi ya, yaitu bisa dedaunan, bisa sekam, bisa jerami, ataupun bisa sampah organik gitu loh, yang sudah difermentasi. Jadi kandungan yang ada di kompos itu banyak sekali, seperti unsur hara dan nutrisi itu juga bagus untuk apa? Sangat bagus untuk kesuburan tanah. Jadi tanah kalau dikasih kompos itu akan subur kembali. Jadi aglonema kan juga butuh nutrisi yang cukup. Kalau ada kompos itu bisa dikasih kompos. Dan untuk yang kelima, kita bisa menggunakan pasir malang. Tetapi yang saya ketahui aglo ini belum ada ya, atau saya belum pernah menggunakan pasir malang. Dan setahu saya pasir malang itu cocoknya itu untuk tanaman seperti adenium ataupun anggrek. Kalau anggrek itu yang sejenis anggrek gurun ya, itu ada yang menggunakan pasir malang. Karena pasir malang itu teksturnya itu berongga dan dia itu tidak bisa menyerap air dengan baik. Dan teksturnya itu juga agak poros ya, jadi untuk tanaman aglonema ini juga kurang cocok kalau saya. Dan untuk yang keenam yaitu kaliandra ya. Kaliandra itu juga cocok untuk tanaman aglonema. Kaliandra itu yang digunakan itu biasanya itu daunnya. Daun serta batang kecil-kecil itu dikeringkan. Setelah itu disterilkan ya, dengan cara biasanya itu bisa dikukus, ada yang dipanaskan, ada juga yang dikasih atau direndam dengan fungisida. Gunanya untuk apa? Biar bisa membunuh bakteri yang ada di tanaman kaliandra tersebut. Yang biasanya itu bakterinya itu biasanya menyerang pada akarnya, jadi akarnya itu gampang busuk ya kalau tidak disterilkan terlebih dahulu. Dan media yang ketujuh yaitu akar kadaka. Apa itu akar kadaka? Ada yang biasa menyebut mos hitam dan ada juga yang menyebut sarang burung ya. Dan itu biasanya itu adanya itu di hutan-hutan dan di pohon-pohon yang tinggi. Dan termasuk tanaman epifit ya. Kenapa kita bisa menggunakan akar kadaka tersebut? Karena akar kadaka itu bisa menyerap air dengan baik. Jadi fungsinya akar kadaka itu kalau kita menyiram, memberikan nutrisi atau pupuk, jadi bisa menyerapnya. Jadi nggak terbuang sia-sia gitu ya. Jadi masih ada yang diserap. Dan untuk media yang ke-8 yaitu pupuk kandang, itu harus ya, kalau menurut saya itu harus untuk tanaman seperti ini yang ditanam di media tanah seperti ini. Kenapa harus? Karena kandungan dari pupuk kandang itu sendiri banyak sekali, yaitu contohnya itu ada kandungannya itu ada natrium, fosfor maupun kalium. Jadi sangat cocok untuk media tanam aglonema seperti ini. Jadi kalau sahabat mempunyai tanaman aglonema, jadi kita bisa menggunakan salah satu dari 8 media tanam tersebut ya, agar tanaman yang kita miliki tumbuh dengan subur dan sehat seperti ini. Terima kasih ya sudah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa subscribe,
Like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.